Ya, selamat siang Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, sehat. Oke. Ibu sehat juga kan? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Nah, ini saya tadi terima pesan dari Bapak, katanya mau diobservasi dulu ya sebelum supervisi untuk pelaksanaan coachingnya. Iya. Untuk peningkatan keterampilan coaching lah bisa kita katakan. Karena ini juga sangat bagus untuk dikuasai oleh seorang guru ya, Pak. Iya. Nah, baik Pak, ini sebelum pelaksanaan supervisi coachingnya, saya memiliki beberapa pertanyaan dulu ya Pak ya, sebelum kita mulai. Nah, Bapak, di sini saya ingin bertanya, Bapak, saya ingin membantu Bapak ingin mengembangkan kompetensi dalam coaching. Kompetensi mana ini yang ingin Bapak kembangkan? Iya. Terima kasih Bu Nur Azizah. Yang paling saya ingin kembangkan itu kompetensinya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti Bapak menyadari ya mungkin dalam keterampilan coaching ini untuk membuat pertanyaan yang berbobot ini masih perlu untuk ditingkatkan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Oke, kemudian untuk yang kedua, bagaimana nantinya Bapak ingin untuk saya mengamati Bapak dalam proses coaching ini? Iya. Saya ingin Ibu mengamati saya pada saat melakukan coachingnya adalah mengikuti alur-alur sebagaimana untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh, berarti dengan kata lain nanti akan saya lihat ya apakah alur percakapan coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan ciri-ciri pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian pertanyaan saya yang ketiga Pak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Iya, baik. Saya kan memilih kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kenapa? Karena saya menyadari bahwa hal ini masih kurang. Dan saya menyadari bahwa ini masih jauh dari harapan. Untuk itu saya mau belajar lagi bagaimana caranya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot di dalam coaching nanti. Oke, baik Pak. Ini yang terakhir ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Ya, saya berharap dari pelaksanaan kita hari ini, kegiatan kita ini adalah untuk meningkatkan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, baik Pak. Ini adalah pertanyaan yang saya lakukan supervisi. Selanjutnya saya akan mendampingi Bapak untuk melakukan coaching. Saya Pak ya. Oke, baik Pak. Oke, selamat siang Bu Nining. Siang Pak. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Sehat Pak. Sehat Ibu. Baik. Saya mendengar atau mendapatkan pesan beberapa hari lalu ya Bu Nining ya, bahwa Bu Nining itu ada sesuatu yang mungkin mau disampaikan sama saya lewat pesan. Jadi saya mau tahu nih kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan sama saya. Begini Pak, pertama saya ucapkan terima kasih ya Pak, Bapak menyediakan waktu untuk saya untuk mendengarkan curhat cerita saya. Ada Pak, siswa saya nggak mau sekolah lagi. Oh, siswanya tidak mau sekolah ini Bu ya? Iya. Oke, terus? Saya sudah home visit gitu ya. Dia nggak punya motivasi untuk sekolah. Dia pengennya kerja gitu. Karena dia tinggal sama saudaranya. Orang tuanya udah nggak ada, jadi anak yatim piatu. Waktu di kelas 10 dulu ada yang mensubsidi gitu. Setelah kelas 11 ini tidak ada lagi yang mensubsidi. Jadi mungkin dia nggak punya untuk kebutuhannya sehari-hari gitu. Oke. Jadi kira-kira dari masalah anak tadi nih Bu ya, dia mau pengen kerja, dia mungkin dulu pernah merasa ada subsidi dulu ya. Menurut Ibu kira-kira yang penyebab masalah ini Ibu sudah tahu nggak kira-kira ini? Kenapa dia sampai tidak mau sekolah atau malas itu? Penyebabnya Ibu tahu tidak? Dari percakapan yang sudah saya lakukan dengannya, dengan walinya juga nggak punya motivasi, nggak ada motivasi untuk sekolah. Itu masalahnya ya Bu ya. Ya. Terus untuk misalnya dari sisi keluarga atau orang tua mungkin bisa Ibu gali lagi atau Ibu ketahui sudah adakah komunikasi seperti itu? Bagaimana latar belakang masalah keluarga mungkin? Karena dia anak yatim piatu ya Pak, jadi tinggal sama
saudara. Oh, Jadi ya ya sudah kita yatim piatu ya. Iya, yatim piatu. Jadi nggak ada mak bapaknya lagi. Jadi mau gimana lagi, memang kurang perhatian juga kan. Yang memberi motivasi nggak ada. Oh begitu. Nah, jadi kalaulah ibu sudah tahu nih masalahnya seperti apa anak nih, terus kira-kira apa yang ibu rasakan terhadap permasalahan yang dialami ibu sendiri nih, sehingga ibu harus menyampaikan sama saya itu. Gini Pak, saya masih tetap optimis dia mau sekolah, tetap mau sekolah. Karena dia masih kekeh pengen kerja gitu. Karena dia merasa dia punya penghasilan gitu, untuk biaya hidup sehari-hari. Jadi saya pengen tetap dari semua sisi memberinya motivasi. Iya. Biar dia tetap mau sekolah. Nah, jadi berikutnya nih Bu Nurul, jika masalah ini hilang atau sudah ibu sampaikan nih, apa yang ingin ibu capai? Atau apa yang menjadi harapan ibu lah kalau sudah masalah ini ibu sudah ungkapkan ini? Harapan saya dia tetap sekolah. Harapannya seperti itu ya Bu. Nah jadi setelah ibu sampaikan itu harapannya sekolah ya. Setidaknya dia dapat ijazah SMA gitu. Karena nanggung 1,5 tahun lagi lah gitu, sabar dulu gitu. Nah, dari permasalahan yang ibu sampaikan tentu kan membuat sesuatu masalah dalam hati ibu nih. Nah, kira-kira supaya masalah yang ibu pendam tadi nih, nah, ibu bisa tahu nggak apa yang harus ibu lakukan? Saya berencana mau bicara dengan kepala sekolah Pak. Saya ingin menyampaikan lah tentang keadaan siswa ini. Jadi saya pengen dengar apa solusi dari kepala sekolah. Ya. Karena memang ini anak yang seperti tidak punya, ya memang tidak punya orang tua gitu. Jadi memang mencari seseorang yang mungkin bisa memperhatikannya dengan lebih. Baik. Nah, maksud saya untuk yang terakhir ini Bu ya, apa faktor atau faktor-faktor apa yang bisa ibu lakukan sehingga permasalahan yang menyimpan di hati ibu itu bisa unek-uneknya itu tersampaikan itu, apa yang harus ibu lakukan? Contoh nih kan ibu udah sampaikan sama kita nih. Nah, apakah ada lagi cara lain yang bisa ibu lakukan untuk ibu bisa lebih long lagi lah seperti itu, untuk membantu ibu? Saya akan coba bicara lagi dengan walinya, dengan keluarganya yang tempat dia tinggal gitu. Jangan tinggal dengan saudaranya, dengan keluarganya. Saya coba mau bicara lagi. Kemudian saya juga mau bicara dengan guru BK-nya, kemudian dengan kepala sekolah. Jadi dari situ semua nanti akan saya rangkum dan saya laksanakan yang jalan terbaik untuk siswa ini. Nah, berarti ibu ini udah mau merencanakan sesuatu tindakan lah ya ke depannya, apa yang mau ibu lakukan setelah kita diskusi atau ibu sampaikan sama saya sekarang, itu ada yang mau ibu lakukan kan itu nih. Nah baik, kira-kira ada lagi yang mau ibu sampaikan lagi? Ada Pak. Iya. Saya juga mohon bantuan bapak kan masih di kelas siswa saya itu juga. Iya. Jadi tolonglah beri motivasi untuk dia gitu, biar dia semangat di sekolah. Siapa tahu kalau bapak yang ngomong, bapak kan laki-laki dan dia kan laki-laki, bisa saling memahami. Jadi itu kira-kira yang menjadi akan nanti dilakukan setelah kita pembicaraan ini ya. Baik, nah sebelum kita akhiri nih Bu Nining, menjadi pembicaraan kita saat hari ini ya. Setelah Ibu menyampaikan ini dan Ibu juga sudah sampaikan permasalahannya bagaimana, terus tindakan yang mau dilakukan ke depannya seperti apa, menurut Ibu apa yang Ibu rasakan sekarang ini setelah Ibu sampaikan itu semuanya? Saya sudah plong gitu, sudah lega gitu. Ada yang membantu saya untuk mendengarkan unek-unek saya gitu. Dan terima kasih banyak buat Bapak yang menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita saya.
Oke, baik Bu Nining, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ibu sudah sampaikan, kemudian nanti ke depannya bisa kita ketemu lagi, bisa kita melihat atau mendengar perkembangan seperti apa selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih, selamat sore Ibu. Terima kasih Pak, selamat sore. Jelas. Oke, baik. Selamat malam Pak Hendri. Selamat malam Bu Nur Azizah. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, baik, sehat. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu malam ini untuk berkomunikasi dengan saya. Di sini saya akan membicarakan kembali hasil dari supervisi atas kegiatan coaching yang kemarin sudah Bapak lakukan. Bisa Ya. ya Pak? Oke, oke Siap. baik. Sebelum saya menyampaikan, di sini saya punya pertanyaan Pak. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi yang kemarin Bapak lakukan ketika coaching, Pak? Baik, terima kasih Bu Nur Azizah. Saya merasa sudah lebih baik, tapi masih perlu ditingkatkan lagi terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Nur Azizah. Oke, baik Pak. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya, saya menilainya seperti itu karena mengingat apa yang sudah saya lakukan, saya merefleksi juga, tentu juga memang masih ada juga kekurangannya untuk saya tingkatkan lagi di kemudian hari, Ibu. Oke Pak, terima kasih atas penilaian yang setelah Bapak lakukan untuk hasil coaching Bapak ya. Boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Pak? Iya, Bu, silakan. Oke, baik. Dalam kegiatan coaching yang kemarin Bapak lakukan, alhamdulillahnya sudah dilaksanakan dengan baik mengikuti alur tirta, di mana Bapak sudah menanyakan tujuan dalam kegiatan coaching tersebut. Kemudian Bapak juga telah melaksanakan bagian identifikasi dan rencana aksi, yaitu Bapak menanyakan masalah penyebab kenapa si siswa tidak ikut olahraga. Kemudian juga Bapak menanyakan pada siswa faktor yang menyebabkan anak tersebut tidak mengikuti kegiatan olahraga. Kemudian juga Bapak menanyakan apa harapan dan keinginan jika masalah tersebut telah hilang kepada coach. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan rencana kapan akan membicarakan dengan pihak sekolah atau kepala sekolah. Nah, dan di sini juga kemarin Bapak telah menanyakan kesimpulan yang diambil oleh si coach. Nah, kemudian Bapak juga telah menanyakan apa hal-hal lain yang dapat Bapak lakukan untuk membantu si coach tersebut. Nah, jadi sejauh pengamatan yang saya lakukan, Pak, coach ini sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kita harap kemampuan Bapak dalam melakukan coaching ini semakin baik ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu Nur Azizah. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hasil dari penyampaian saya ini Pak? Terima kasih Bu, setelah saya mendengarkan penilaian yang Ibu sampaikan sama saya juga merasa bersyukur bahwa saya bisa nantinya merefleksi diri saya ke depannya, bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, dan juga meningkatkan kompetensi saya nanti, belajar lebih baik lagi, dan meningkatkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Demikian, Ibu. Oke, baik Pak. Kalau begitu, di sini ada juga saya menemukan sedikit kekurangannya. Boleh saya sampaikan ya Pak ya? Iya, silakan Ibu. Oke, dalam pelaksanaan alur tirta yang Bapak lakukan, di sana kemarin saya amati untuk kegiatan yang terakhir itu, yaitu TA atau tanggung jawab, itu belum sepenuhnya terlihat. Dan yang kedua, untuk refleksi terhadap coachingnya, itu juga masih harus perlu ditingkatkan lagi, Pak. Iya, terima kasih Bu.
Oke, bagaimana rencana tindak lanjut Bapak ke depannya terhadap kegiatan coaching yang nanti akan Bapak lakukan di sekolah Bapak? Ya, terima kasih Bu. Untuk rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan adalah tentu saya akan berkolaborasi lagi dan diskusi lagi dengan Ibu sebagai pengamat atau supervisor, juga berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk lebih meningkatkan kompetensi saya di dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Ibu. Dan saya Oke, juga berharap di kemudian hari Ibu bisa membantu saya lagi nih, bagaimana supaya saya lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. tentunya hal ini akan berpengaruh dengan apa ya akademik Bapak di sekolah gitu ya Pak ya, kemampuan Bapak dalam mengajar ini perlu dikaitkan juga dengan coaching ini ya Pak ya. Iya, benar, Ibu. Oke, dari diskusi kita ini Pak, sebagai penutup nih, saya mau menanyakan apa yang telah Bapak dapat dari proses ini Pak. Iya, saya seperti yang saya sampaikan juga, saya menemukan hal-hal yang baru, termasuk bagaimana alurnya cerita dan alur untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya juga bisa merasa senang, merasa puas dan sudah mengetahui apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang sudah baik ataupun masih ada yang perlu diperbaiki lagi di kemudian hari untuk di dalam proses belajar mengajar saya di sekolah. Baik, Pak. Saya rasa itu tindakan yang sangat baik ya. Dan saya juga berharap itu dapat dilaksanakan segera. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya kira-kira kapan Bapak mulai melaksanakannya, Pak? Ya, saya akan melaksanakan ini dalam waktu yang secepatnya, Bu. Setelah pertemuan kita hari ini atau malam ini, saya akan pelajari lagi, saya akan baca buku lagi ataupun literatur, juga berdiskusi dengan beberapa rekan guru lainnya, teman sejawat, juga dengan kepala sekolah untuk bisa setidaknya atau paling lambat itu minggu depan, Ibu. Oke, baik, Pak. Demikianlah hasil supervisi yang saya lakukan. Saya harap itu bermanfaat untuk Bapak dalam peningkatan keterampilan coaching di sekolah Bapak ya, Pak ya. Ada lagi yang bisa saya Ya, bantu, Pak? terima kasih Bu Nur Azizah. Saya rasa cukup demikian. Yang penting nanti apabila suatu saat saya membutuhkan konsultasi atau diskusi dengan Bu Nur Azizah, mohon untuk dibantu saya lagi, Ibu. Oke, ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ibu.